Iya sih. Udah di depan. Aku ya. Iya. Halo, selamat sore Sobat JKN semuanya. Tak terasa ya satu minggu sudah berlalu. Dan hari ini kita kembali bertemu lagi di Jelas JKN, Edukasi Live and Sharing. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai seputar program JKN ya. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Dea. Halo, sama Kak Winda juga nih. Halo semua. Jadi kita hari ini bertiga ya. Untuk pembahasan live hari ini kita ngalir aja ya Sobat JKN nih. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan misalnya seputar program JKN, pelayanan, iuran atau kendala misalnya yang sedang dihadapi nih bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya. Nanti kita akan bantu jawab satu persatu. Oke, yuk langsung aja nih kita mulai. Selamat sore ini. Kak siapa ini? Kak Viva. Udah langsung ada yang komen nih, Kak. Oh, ada yang komen nih. Aku bacain dulu ya. Kak mau tanya nih, kalau BPJS kelas 2 berapa ya? Bisa Kak dijawab. Viva, untuk segmen mandiri BPJS kelas 1 itu 150 per orang per bulannya, kelas 2 100.000 per orang per bulannya, dan kelas 3 35.000 per orang per bulannya. Kak Winda, halo. Siapa itu, Kak? Kak Vici, nggak tahu. Hai aja. Ini ada Kak Maura. Sebelah sini Kak Maura tadi belum perkenalan. Oh iya. Hai. Saya kenalin, nama aku Maura. Oh ini ada yang tanya nih Kak nih dari KINF. Loker nggak ada toh Kak? Ada, Kak, bisa dicek di Talentix ID ya, Kak. Nanti ketik aja di Google Talentix ID. Iya, Cara Kak. yang BPJS ya, Iya. Kak. Betul. jadi Kayaknya tahun buka- ini ya. iya, buka Sampai tiap tanggal tahun. berapa sih ya Kak? Buka setiap tahun sih, Buka Kak, setiap itu. tahun, nanti coba dicek Iya. langsung di talent. Langsung gaskan aja nih. Nih, gas. Kak Maura ada pertanyaan nih dari Kak Viva. Aduh, kalau kelas 3 itu punya dokter keluarga apa harus ikut puskesmas, Kak? Ini Kak Viva, ini segmennya apa ya, Kak? Kalau misal segmennya PBI yang dari pemerintah daerah memang harus di puskesmas tempat kabupatennya terdaftar ya, Kak. Seperti itu, semoga menjawab. Seperti itu. Lanjut, Nih, ada lagi nih. BPJS KIS aku udah lama nonaktif, cara aktif ulangnya gimana ya, Kak? Mungkin yang dimaksud segmen PBI ya, Kak, yang dibayari oleh pemerintah. Jadi kalau untuk reaktivasi PBI bisa langsung ke dinas sosial terdekat ya, Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Oke, Kak Dea nih ada pertanyaan dari aku siapa? Halo Kak, kenapa ya kalau mau mendaftarkan karyawan di Edabu sekarang agak lemot ya Kak? Mungkin Kak aku siapa itu waktu mendaftarnya servernya sedang error, Kak. Kak aku siapa bisa menghubungi RO yang terdaftar aja, Kak, biar dibantu nanti. Ya, terima kasih. Ada komen lagi Kak, nih, Kak. eh. Udah langsung 718 Wow. ribu. Banyak sekali. Iya. Sore-sore cerah sekali hari ini. Ini mendung, Kak. Iya, Kak Fitz to you di mana ya? Kita agak berjauhan ya, mungkin beda ini ya. Beda kota? Mungkin ya. Iya, ini Beda alam. Kita lanjut ya, Kak. Iya. Kak, saya punya KIS dari pemerintah, tapi punya anakku aja yang nggak aktif. Gimana ya, Kak? Kak Mama Adi nggak usah khawatir ya, Kak. Bisa langsung reaktivasi yang punya anaknya ya, Kak, ke dinas sosial membawa foto rumah, KK, KTP, dan juga surat keterangan tidak mampu. Nanti anaknya bisa diikut sertakan di peserta PBI. Seperti itu. Semoga menjawab. Nice. Pertanyaan baru nih dari Kak Nia. Kak, cara mengaktifkan kembali BPJS suami biar bisa ikut istri, Kak. Aku pernah lewat email masih tidak apa nih? Iya. Kok nggak dilanjut ya, Kak? Kak Nia, Kayak ayo dilanjut lagi yuk. Mungkin ya, Kak. Kayaknya kepotong sih. Langsung diketikan aja nih lanjutannya. Aduh, nggak bisa jawab ya kita ya. Iya. Lanjutannya. Ini mungkin apa ya, Kak, ini ya? Atau mungkin masih tidak bisa. Ini kalau pendaftaran nggak bisa lewat email ya, Kak. Ini maksudnya apa ya? BPJS suami. Segmen pekerja mungkin, Kak.
Bisa dilanjut ya komennya Kak Nia. Iya, ditunggu ya Kak Nia ya. Iya. Betul. Nih ada lagi nih Kak Maura nih. Kak mau tanya, kalau awalnya mandiri mau ke PBI. PBI bisa nggak Kak? Bisa Kak Dwi, bisa langsung ke dinas sosial ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Oh iya Kak, sebelum PBI-nya di ACC, untuk mandirinya tetap harus dibayarkan ya Kak. Semoga menjawab Semoga ya. menjawab. Oke nih, ada pertanyaan lagi Kak, program pemutihannya udah bisa belum? Cara urusnya gimana? Kak siapa itu? Kak Bu Bimbang. Kak Bu Bimbang. Kak Bu Bimbang untuk sekarang belum ada peraturan resmi dari pemerintah ya Kak tentang pemutihan. Jadi kami belum bisa menjawab. Oh, nih ada lanjutannya dari Kak Nia nggak sih? Masih tidak aktif. Yang aktif cuma punya istri. Ini Kak Nia segmen kepesertaannya apa Kak? Tuh, segmen kepesertaannya apa ya Kak Nia? Kalau boleh tahu. Kalau Kalau boleh PBI tahu. memang harus diajukan ulang. Ini mana lagi ya Kak? Ada nih, wait. Oh ini nih, yuk. Kak Bunda Gusbil, Kak BPJS ku udah tidak aktif, gimana ya Kak caranya aktifin? Kak Bunda Gusbil ini sebelumnya segmen kepesertaannya apa ya Kak? Kalau mandiri mungkin karena menunggak ya Kak. Iya. Jadi harus dilunasi terlebih dahulu. Kalau tidak daftar program rehab. Kalau segmen kepesertaannya yang sebelumnya PBI bisa langsung mendaftar ke dinas sosial ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KK dan juga KTP. Kalau sebelumnya segmen kepesertaannya PPU yang sudah nonaktif, sudah tidak bekerja lagi, bisa langsung diaktifasi menjadi peserta mandiri atau PBI. Seperti itu Kak Bunda. Kak Bunda Gusbil, semoga menjawab. Nah ini ada lagi nih dari Mbah Soreng, pakai K. Maaf Kak, nih mau tanya, saya punya BPJS kelas 2, mau ke kelas 3 gimana caranya? Gimana nih Mbak Dia? Kak Mbak Soreng ini bisa ya Kak untuk perpindahan kelas, tapi syaratnya sudah terdaftar minimal 1 tahun di kelas sebelumnya. Jadi baru bisa perpindahan kelas. Untuk perpindahan kelas sendiri bisa menghubungi WA Pandawa, nomornya di sebelah sini nih. Sebelah sini nih. Kalau enggak bisa langsung ke kantor aja. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya, ada lagi. Mana dari mana? Oh ini, Kak sekarang biaya BPJS yang kelas 2 berapa ya? Untuk kelas 2 masih 100.000 Kak per orang per bulannya. Lanjut lagi nih. Kak BPJS saya nggak aktif karena ada tunggakan, cuman harus bayar 2 yang punya mama ya. Cuman mama udah meninggal Kak. Kak Ucun ini bisa langsung datang ke kantor aja Kak, membawa akte kematian dari Dukcapil, nanti bisa direkon ulang untuk tagihannya, untuk tunggakannya. Itu udah ya Oh, Kak ini yang udah tadi? ya? Iya. Oh ini ada nih Kak, bukan pewaris. Oh iya Kak, saya punya BPJS pemerintah, tapi nggak sama namanya, kurang 1, tapi nomor NIK KTP sama, gimana ya? Kak bukan pewaris bisa perubahan data melalui aplikasi mobil CKN-nya mana ya Kak? Di mana ini? Aduh, ketutupan itu Kak. Iya, di aplikasi mobil CKN atau lewat WA Pandawa untuk nomornya sebelah sini. Langsung dicek aja ya Kak. Kelihatan nggak sih dari situ nomornya? Kayaknya agak 08 nih Kak. Ini Kelihatan. Masih kelihatan. Lanjut. Kak, kalau sudah keluar perusahaan, cara mengaktifkan kembali bagaimana? Ada batas waktunya tidak? Untuk Kak fit to New store. Kalau keluar perusahaan bisa mengaktifkan kembali ya Kak. Bisa lewat kakaknya ini mau pengaktifan kembali sebagai peserta apa nih Kak? Mandiri apa PBI? Kalau mandiri bisa langsung di WA Pandawa sebelah sini ya Kak, pilih menu administrasi, kemudian pendaftaran baru. Untuk persyaratannya ada KK, KTP dan juga nomor rekening. Batas waktunya tidak ada Kak. Jadi kalau sebaiknya memang harus segera didaftarkan ya Kak, karena kalau dipakai bisa langsung aktif gitu ya Kak. Jadi tidak ada batas waktunya, tapi lebih baik segera didaftarkan. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Oh, ada lagi nih, ada dari Kak Kal ZZ. Bisa dicek kan BPJS saya, Mbak?
Kak bisa langsung chat di WA Pandawa sebelah sini ya Kak. Nanti pilih menu informasi, kemudian cek status kepesertaan. Nanti tinggal masukin NIK sama tanggal lahir aja Kak. Nanti langsung muncul tuh status kepesertaannya aktif atau enggak. Oke, selanjutnya Kak, PBI sekarang kok pengurangan banyak ya? Kak Aziza, itu tergantung dana dari dana dari pemerintah Ya, Kak. jadi pengurangan itu tergantung dana dari pemerintah ya Kak? Iya. Betul. Semoga menjawab. Oh, Selanjutnya ada lagi nih dari Kak. Oh, mana tadi? hilang tadi ya. Sebentar, iya. Sebentar. Aduh. Ke scroll ini Kak komennya sebentar ya. Kak Adelia. banyak ini banyak Kak, bentar. Dari Ini mungkin ya Kak. Oh, Kak enggak, bukan. Kak Adel. Sebentar ya. Oh, ini ada pertanyaan dari aku siapa? Kak, ketika ada karyawan pindah vaskes pakai form BU24 sudah sesuai tetapi email dari BPJS Kes tidak bisa. Mungkin ada form yang salah ya Kak. Kak aku siapa bisa langsung menghubungi RO-nya aja Kak biar bisa dibantu nanti. Untuk formnya udah benar apa belum? Ada dari Kak Aksan. Kak, saya kan tadinya BPJS Mandiri nunggak, tapi sudah diurus pindah ke BPJS nggak bayar. Nah, tunggakannya tuh, aduh ini kayaknya Iya, kepotong aduh. ya. Kak Asan. Aduh, Bisa maaf, dilanjut Kak. lagi Mungkin buat bisa Kak dilanjut. Aksan nanti ya biar Nanti kita baru bisa kita bantu jawabnya. jawab. Betul. Langsung aja Kak Aksan diketikan langsung lanjutannya. Iya. Oke. Tuh apa tuh? Kalau tidak Punya rumah. Kalau tidak punya rumah itu mungkin yang tadi ya Kak peserta PBI. Iya, peserta PBI. Kakaknya tinggal di mana ini Kak? Kak siapa Mungkin Kak Friska? rumah- Nanti mungkin bisa Rumah lebih- mertua apa rumah? Iya, bisa Atau rumah kontrakan? diperjelas. Iya, dulu ya. boleh. Bisa. Oke, kita lanjut. Kak, aku punya BPJS tapi nggak tahu nomornya itu gimana ya Kak kalau mau pakai. Kak Ayu nggak usah khawatir Kak, kalau mau pakai sekarang kita pakai KTP aja udah bisa Iya, berobat Kak. betul. Jadi nanti dari KTP bisa dibantu dicek. Nih ada lagi dari Kak Kak kalau nggak mampu bayar gimana? Bisa dinonaktifkan nggak? Kak untuk penonaktifan BPJS kita tidak bisa menonaktifkan BPJS ya Kak, kecuali dalam 2 hal, yaitu peserta meninggal, kalau enggak peserta pindah luar negeri. Mungkin bisa dialihkan segmen kepesertaannya Kak, kalau nggak mampu bayar mungkin bisa mendaftar PBI yang dari pemerintah Kak. Betul. Seperti itu. Semoga menjawab Kak Ada lagi nggak nih Kak? Ada nih. Dari Kak Enik nih. Kak, BPJS ku sudah nunggak 4 tahun. Kalau mau diaktifkan lagi, apa harus bayar 4 tahun? Kak Enik ini nggak usah khawatir ya Kak, karena BPJS Kesehatan itu udah memberi keringanan Kak, jadi kami hanya menunggak 2 tahun Maksimal 2 tahun. menagihkan 2 tahun menunggak. Jadi kakaknya cukup membayar 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Tuh, semoga menjawab. Oke, kita lanjut. Kak, lupa kata sandi JKN dan nggak bisa buat daftar online. Kak Irma bisa langsung klik lupa Lupa kata kata sandi. sandi. Iya, kalau nomor HP-nya nggak aktif bisa langsung mengubah di WA Pandawa WA sebelah Pandawa, sini ya Kak. betul. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, pilih perubahan data. Betul, kalau dari mobile JKN nanti diikutin aja step-stepnya. Mudah sekali Kak. Betul, semoga menjawab ya Kak. Ini ada Kak Lita Sari. Kak kalau lagi proses pengaktifan bisa dicek nggak ya? Dicek apanya ini Kak? Dicek apanya nih Kak Lita? Bisa diketikkan langsung. Nanti baru kita bantu jawab ya Iya. Kak. Oke, lanjut. Kuotanya ada nggak yang gratis? Maksudnya yang PBI, Yang PBI mungkin PBI ya, Kak? mungkin ya, maksudnya Kak Heni. Bisa langsung mendaftar ke dinas sosial aja Kak. Oh ini nih ada dari Kak Ayu. Kak aku punya BPJS tapi nggak tahu nomornya itu gimana ya kalau mau Ini kayaknya pakai. udah dijawab ya Kak Oh tadi. udah Iya. dijawab ya, sama ya kayaknya.
Oke, Mbak terima sore. kasih. Oke, terima Kak, kalau lupa kasih. password gimana caranya mau buka JKN? Ini juga Tadi udah dijawab tinggal ya, di Kak. lupa Iya, password aja. betul. Lupa Iya, password di betul. mobile JKN atau hubungin WA Pandawa Untuk Kalau ganti nomor untuk- HP. Iya, betul. Pastikan juga teman-teman itu punya pulsa ya. Soalnya ada SMS verifikasi masuk Iya, itu, nah itu nanti membutuhkan butuh pulsa. Betul. Oke, lanjut ada pertanyaan dari Kak Octavia. Kak, aku dan Nana ada tunggakan BPJS Mandiri 420.000. Sekarang udah gabung sama suami di JKN Pekerja. Kok BPJS Ya, aktif. Memang aktif Kak kalau udah dialihkan ke pekerja Pekerja ikut suami. Tapi untuk tunggakannya tetap ada ya Kak, dan tetap harus dibayarkan itu. Kata Kak Adit, Sabtu kantor BPJS Kudus buka. Tutup ya Tutup Kak. ya Kak. Kita Senin sampai Jumat. Jumat. Jam 8 sampai jam 2. Kak, dulu suami maaf ya. Minum dulu Kak Maura. Kak, dulu suami punya PBI tapi setelah kerja jadi BPJS kantor. Betul Kak, kalau statusnya pekerja memang harus didaftarkan di segmen pekerja. PBI-nya jadi nonaktif sementara Kak. Tapi kalau udah nggak kerja terus mau kembali lagi ke PBI bisa diajukan ulang Kak. Ini ada yang tanya lagi nih, Kak Irma lupa sandi JKN gimana caranya Kak? Tadi udah Tadi sempet udah ya. dijawab ya. Tinggal lupa kata sandi aja di JKN mobile-nya. Atau hubungi WA Pandawa. Kalau nomornya udah nggak aktif. Betul. Betul. Hmm. Lanjut. Kak, kalau kan PBI tapi harus foto rumah. Nah, kalau nggak punya rumah gimana? Kak Friska ini tinggalnya di mana ini Iya. Kak? Nanti tempat tinggalnya itu yang Di foto. betul. Iya. Oke, lanjut ya. PBI nonaktif diajuin diaktifkan lagi. Apakah bisa, Kak? Bisa Kak, bisa langsung ke dinas sosial aja ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Gitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Ini ada Kak Rumi nih. Kak maaf mau tanya, kan saya suka telat bayar nih BPJS. Apa kalau mau opnam kena denda? Kak Rumini ini mungkin kalau bayar telatnya itu kelewat bulan akan dikenai denda ya Kak. Jadi teman-teman kalau bisa itu membayarkan itu sebelum tanggal 10 tiap bulannya. Oke, lanjut. Kakak udah nunggak 2 bulan nggak mampu bayar gimana? Bisa dinonaktifkan nggak? Ini Kak, tadi. yang tadi ya Kak. Untuk penonaktifan BPJS nggak bisa ya Kak, kecuali meninggal dunia dan pindah luar negeri. Betul. Kalau nggak mampu bayar bisa mendaftar lewat PBI Kak. Tuh, ini tuh tadi udah ya. Iya, ini teman-teman. Oke, bentar ya kita. Iya. Cari-cari dulu nih. Iya, komennya soalnya double-double ini Kak. Iya. PBI nonaktif itu udah. Kak udah kan. Kak, cara menurunkan Vaskes dari tingkat kedua ke tingkat 3 gimana? Mungkin ini menurunkan kelas mungkin ya Iya, Kak. bukan menurunkan Vaskes. Iya. Untuk penurunan kelas minimal harus 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya. Berarti kalau ini terdaftar di kelas 3 itu sudah 1 tahun Kak. Dari Kebalik ya? Iya. Terdaftar di kelas 2 2 itu harus sudah 1 tahun baru bisa pindah ke kelas 3. Betul. Gitu. Kak, kalau keterangan keluar kemauan sendiri itu karena apa? Ini mungkin segmen pekerja ya Kak. Iya. Segmen pekerja dan udah nggak bekerja lagi mungkin Kak. Atau mungkin Atau gimana nih, kakaknya pertanyaannya mungkin bisa lebih di Spesifik ya, dirincikan segmen lagi. kepesertaannya apa Kak sebelumnya? Betul. Oke. Sini ada Kak second Choice. choice. Wait. Kalau buat akun baru terus verifikasi lewat WA kok nggak bisa sih Kak? Akun apa ini Kak? Akun mobil JKN.
verifikasinya lewat SMS, SMS Kak. biasanya. SMS atau email. Bisa Pastikan Kak Second Choice ini mempunyai pulsa Kak untuk verifikasi. Kan nanti kirim SMS-nya butuh pulsa. Iya. Oke, lanjut. Kak, kalau suami PBI, istri mandiri atau masih sama ortu, itu nanti kalau istri melahirkan anaknya ikut mana? Untuk bayi baru lahir itu ikut istrinya ya Kak. Berarti ikut mandiri sebagai peserta mandiri. Nanti akan didaftarkan dari rumah sakit. Betul. Semoga menjawab Kak Mai. Iya. Ada lagi nih Kak One Day. Kak sebelumnya punya KIS terus pindah BPJS perusahaan. Kalau mau pindah ke KIS lagi bisa nggak ya? Bisa Kak, kalau statusnya udah nggak bekerja lagi ya Kak. Kalau masih bekerja memang harus didaftarkan di segmen pekerja. Kalau sudah nggak bekerja bisa didaftarkan lagi Kak. Begitu. Ini ada Kak Friska lagi. Iya. Ini udah ya Kak tadi ya Kak. Iya. Ini tadi juga udah. Udah. Oke. Oh ini yang tadi Kak itu nggak sih? Bawah lagi Kak Kak. Nardin. Oke, ini belum ya. Bagaimana BPJS yang menunggak Kak, tapi BPJS-nya sudah gratis. Apakah BPJS-nya tetap dibayar tunggakannya? Oh, jadi ini kakaknya tuh punya tunggakan, Tapi udah aktif di PBI gitu ya Kak. Nah, itu tunggakannya gimana? Tetap dibayarkan atau tidak? Tetap harus dibayarkan ya Kak, karena statusnya sebelumnya mandiri menunggak. Walaupun udah aktif di peserta PBI. Apabila kakaknya keberatan untuk membayar secara langsung, bisa dicicil juga bisa Kak. Kak Nardi tadi ya. Iya, betul. Untuk pendaftaran program cicilan itu bisa langsung di aplikasi mobil JKN-nya mana? Ketutupan Kak. Di aplikasi mobil JKN ya Kak. Nanti pilih menu rehab. Betul. Nah, oke, sebentar ya Kak, ini komennya Ke-scroll. ke-scroll lagi. Scroll Iya. lagi. Nggak apa-apa Kak. Langsung aja. Ya, boleh. Mana ya? Ini. Kak, kalau BPJS dari pemerintah nonaktif, keadaan hamil bisa diaktifin nggak? Kak user bisa langsung pengajuan ulang ya Kak ke Dinas Sosial membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Sampai apa ya Kak Maura ya? Iya, betul. Tuh ada lagi Kak Nawab. BPJS pabrik dan udah tidak aktif. Apakah bisa diaktifkan kembali Kak? Kalau udah nggak bekerja, kemudian BPJS-nya nonaktif, bisa diaktifkan kembali Kak. Kakaknya mau daftar apa ini Kak? Kalau peserta mandiri, syaratnya nomor rekening kakak dan juga KTP. Untuk pendaftarannya bisa melalui online di WA Pandawa sebelah sini Kak nomornya. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, pilih menu pendaftaran baru. Betul, semoga menjawab ya Kak. Lanjut. Gunanya bayar pemberangkatan sebelum kerja ke luar negeri apa? Maksudnya gimana ini Kak? Kakaknya tuh mau ini ke apa, berangkat ke luar negeri, ada bayar Persyaratan gitu atau gimana? Kak, toh ini apa ya maksud komennya ya Kak? Bisa dijelaskan lebih lanjut ya Kak? nanti baru kita bantu jawab. Iya. Ini ada Kak Novi DR. Kak mau tanya, kalau BPJS Mandiri diubah ke BPJS yang gratis apa bisa Kak? Bisa Kak Novi, jawabannya bisa ya Kak. Bisa langsung ke Dinas Sosial aja Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, KK, KTP dan juga foto rumah. Tapi untuk BPJS Mandirinya tetap harus dibayarkan ya Kak sebelum BPJS PBI-nya aktif. Ya Kak, kalau BPJS dari pemerintah nonaktif, keadaan hamil bisa diaktifin nggak? Ini yang tadi ya udah dijawab ya Kak user. Lanjut, kalau nunggak 8 bulan terus mau bayar harus ke kantor BPJS apa bisa TF? Kak Fatian, kalau nunggak 8 bulan terus mau diaktifkan kembali bisa langsung membayar ke M-Banking juga bisa Kak, tapi di BPJS Kesehatan nggak bisa membayar di kantor. Jadi bisa langsung ke M-Banking, ke bank ataupun kantor pos atau Alfamart, Indomaret. Seperti itu. Oke, lanjut. Kalau daftar ulang itu bayar nggak Kak? Daftar ulang apa ini Kak? Coba dijelasin lagi nih Kak Banana. Ya Coba bisa diketikkan dihentikan lagi lagi ya ya. maksudnya. Ini ada Kak Second Choice.
Udah pakai dua-duanya Kak, tetap nggak terverifikasi. Ini tadi tuh apa ya? Kak second bisa langsung DM aja ya Iya, Kak. bisa Iya. coba ya Kak second Iya. choice. Gimana dia lanjut? Verif email, nomor HP. Bisa langsung DM aja ya Kak second. Ya nanti mungkin coba dijelaskan lagi gimana duduk permasalahannya. Iya. Nih, Tuan Muda 248. Cara untuk mengaktifkan BPJS yang keluar kemauan sendiri gimana ya Kak? Kak Tuan Muda bisa dijelaskan ini segmen kepesertaannya sebelumnya apa ya Kak? Apakah awalnya pekerja kemudian tidak bekerja lagi atau gimana Kak itu? Itu. Oke, selanjutnya Kak mau tanya kalau misal udah nikah terus hamil mau SC itu harus ganti kakak dulu apa enggak ya Kak? Kalau semisal udah nikah terus hamil mau SC itu Mungkin ini ya. sebelumnya mungkin masih ikut orang tua gitu ya Kak Hans. Jadi memang kalau udah menikah itu baiknya langsung diurus Kak kakaknya, jadi bisa langsung ikut suami. Iya. Oke, lanjut. Oh, lanjut ini yang lagi. tadi. Ini mungkin apa nomornya yang ini? Kak second choice ini provider HP-nya apa Kak? SIM-nya. SIM card. SIM card-nya apa ini Kak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain dulu ya. Kak, kalau nambah peserta atau anak, langkah awalnya gimana? Bisa langsung ke menghubungi Dewa Pandawa ini ya Kak, nanti penambahan anggota keluarga. Terus ada Kak Tika Maya. Scroll ini. Ganti. Kesemuanya baik banget kayaknya deh. Nggak apa-apa ini. Nggak apa ya. Nggak apa-apa. Lanjut, Oh, Kak iya. Strawberry nih. Pak Strawberry sudah bayar BPJS tapi tetap ada WA BPJS gimana ya? Kak Strawberry ini Oh, sudah bayar. Oh, udah. bisa dicek di aplikasi mobil JKN atau di WA Pandawa ya Pandawanya Kak langsung. untuk info iurannya apakah benar ada tunggakan atau tidak. Jika dirasa memang sudah membayar tapi kok masih di SMS bisa langsung ke kantor Kak. Mungkin ada perubahan nomor HP yang sebelumnya digunakan oleh peserta menunggak Kak. Kakak, kalau udah nunggak 2 tahun gimana Kak? Kak Fen bisa langsung dibayarkan aja Kak tunggakannya, nanti langsung aktif. Kalau enggak Kak Fen juga bisa nyicil ini untuk tunggakannya lewat program rehab. Untuk pendaftarannya bisa langsung ke kantor atau lewat aplikasi mobil JKN. Oh, ada dari Kak Bel. Dulu BPJS Mandiri, terus masuk PBRK Pabrik itu. pabrik. Ditanggung pabrik, udah resign lama kok nggak bisa aktif. Kenapa Kak? Iya Kak, kalau sebelumnya mandiri kemudian didaftarkan oleh perusahaan lalu tidak bekerja, memang statusnya akan otomatis non-aktif ya Kak, kecuali Kak Bel ini mendaftar ulang sebagai peserta mandiri. Jadi memang harus didaftarkan ulang Kak. Oke, lanjut. Kamu kalau mau ganti BPJS Mandiri ke PBI harus ke Dinsos ya Kak? Sekalian mau nambah anggota yang belum masuk. Iya Kak, langsung ke Dinsos aja Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, kakak dan juga KTP. Tapi untuk BPJS Mandirinya tetap harus dibayarkan ya Kak. Karena statusnya Masih belum aktif juga. gitu. Kak, BPJS dari pemerintah dipindah Vaskes bisa digunakan nggak ya? Kak Sulistiawati ini tergantung PBI yang dari mana Kak? Dari pemerintah daerah apa pemerintah pusat? Kalau pemerintah daerah, Vaskesnya memang terbatas di puskesmas di kabupaten tersebut ya Kak. Tapi kalau statusnya PBI yang di pusat itu nanti bisa Vaskesnya di mana aja. Ini nggak terasa udah mau. Iya, udah masuk saya. Iya. Eh, Berapa komentar lagi nih Kak? udah masih 3 lebih komentar nih Kak. Aduh, berapa nih? Berapa lagi nih? 5 lagi. 5 ya, lagi mungkin ya? boleh lah ya. Nih ada dari Kak Siti Novita. Kak mau nanya BPJS masa tua dicairkannya umur berapa ya Kak? Terus kalau dicairkan harus minimal berapa tahun? Mohon maaf ini Kak, kami dari BPJS BPJS Kesehatan. Iya, jadi berbeda sama BPJS Ketenagakerjaan.
Lanjut nih next Kak. Kak, kalau BPJS Mandiri mau pindah ke PBI gimana ya Kak? Ini mungkin tadi udah ya, Kak. Ya lanjut Kak, kalau di klinik kelahiran ke cover BPJS mau apa enggak ya? Iya, Kak, ke cover semua asal sesuai dengan kondisi medisnya ya, Kak. Oke, lanjut cara mendapatkan nomor Virtual account gimana nih Kak? Bisa langsung ke WA Pandawa aja ya, Kak. Oke, lanjut. Kak, emang iya BPJS dari pemerintah kalau nggak dipakai Ini di-off-kan? Enggak ya, Kak. Jadi untuk BPJS dari pemerintah memang bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan dan diaktifkan. Tergantung juga sama anggaran dana dari pemerintah juga. Iya, udah 5. Tambah berapa lagi nih, Kak? Tambah 5 lagi. Tambah 2 lagi? Boleh. Tambah 2 lagi dari Apa dari yang paling bawah aja, Kak? Oh boleh nih. Siapa nih? Ada Kak Bintang. Kak, kalau segmen kepesertaan BPJS sama APBN ini saya. Mana, Kak? Dan nih, Kak, kalau segmen kepesertaan BPJS sama APBN dalam satu kakak, kenapa tidak bisa muncul jadi satu di MJKN? Betul, Kak. Kalau untuk kepesertaan PBI APBN itu memang by NIK ya, Kak. Jadi memang masing-masing anggota keluarga harus mendownload aplikasi mobil JKN. gitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab, Kak Bintang. Satu lagi ya Satu berarti ya? lagi. Boleh. Mana? Pilih-pilih. Yang Kak titik itu aja, Kak, boleh. Boleh. Kak, kalau saya dulunya ikut perusahaan terus keluar itu otomatis masih aktif atau tidak? Tidak ya, Kak. Kalau udah keluar dari perusahaan, statusnya otomatis nonaktif kecuali kakaknya mendaftarkan lagi sebagai peserta mandiri. Nanti baru bisa aktif. Oke. Wah, nggak terasa ya, Kak, ini. Iya. Waktunya udah habis nih. Ini buka aja, Kak. Terima kasih ya untuk teman-teman teman-teman yang udah bertanya dan ikut join live kita. Mungkin ditarik kesimpulan aja ya, Kak, yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih. Yang pertama ini, Kak. Yang mana? Yang ini? Oh iya, yang pertama, apabila dulunya teman-teman terdaftar BPJS sebagai pekerja dan sudah lama nonaktif, tenang aja nih teman-teman, tidak dikenai denda apapun selama teman-teman belum mengaktifkan kembali sebagai peserta mandiri. Betul. Terus kesimpulan yang kedua, untuk mereaktivasi kepesertaan yang sudah nonaktif itu bisa dilakukan melalui WhatsApp Pandawa di nomor ini. Ini yang jualnya sini ya. sudah. Jauh banget. Kemudian pilih menu administrasi, pilih link yang diberikan, lalu pilih pengaktifan kembali status kepesertaan, atau sobat juga bisa mengurusnya melalui ke Care Center 165. Nah, yang terakhir ini yang paling sering ditanyakan mungkin ya, Kak. Untuk teman-teman yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI dan juga udah lama nggak aktif, teman-teman bisa mengaktifkan kembali nih, Kak, ke Dinas Sosial. Caranya membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah kakak, dan juga KTP. Seperti itu ya, Kak. Sepertinya hampir semua pertanyaan kita jawab ya, Kak. Betul. Dan itu tadi kesimpulannya, semoga bisa membantu Pertanyaan teman-teman semuanya. Betul. Jangan lupa follow akun kami, Kak, biar nggak ketinggalan live selanjutnya. Oke, jadi nantikan live kami selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak karena sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di Jelas minggu depan. Dadah.